Tonton video ini sampai selesai. Pasti kamu akan tahu rahasia untuk lancar berbahasa Inggris. Datang kepada umatnya Bani Israel, Nabi Isa atau oknum yang terlahir dari seorang perawan ini kemudian mengatakan kepada umat atau kaumnya pada masa itu bahwa apa yang diterangkan kemudian Allah di dalam Al-Quran itulah penjabaran Nabi Isa di dalam kehidupannya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Jadi ajakannya kepada umatnya itu juga menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan umat Islam sebagai jalan yang lurus, yaitu mengimani sosok Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul untuk Bani Israel. Nah, kenapa umat Islam kemudian selalu menerangkan, selalu menyatakan di dalam penyembahan kepada Allah, meminta, memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antaranya adalah jangan sampai umat Islam kemudian nyeleneh, meninggalkan konsep apa yang Nabi Isa ajarkan pada Bani Israel. Merubah konsep Nabi Isa yang tadinya utusan Tuhan, hamba Tuhan, berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Jadi jalan lurus itu bagi kami umat Islam adalah mendudukkan Nabiullah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Injil, hikmat, sebagai utusan Tuhan, tidak lebih dari itu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi kami umat Islam, jalan lurus itu adalah mendudukkan mereka yang memiliki kewenangan dari Sang Pencipta alam semesta sebagai jalan menuju kepada Allah. Abraham adalah jalan menuju kepada Allah. Musa jalan menuju kepada Allah. Daud jalan menuju kepada Allah. Salomo jalan menuju kepada Allah. Isa atau Yesus itu juga adalah jalan menuju kepada Allah. Terakhir Rasulullah Muhammad SAW juga jalan kepada Allah. Sedikit saya ingin menanggapi apa yang guru saya sampaikan barusan. Bisa juga menanggapi tentang apa yang saya tanggapi barusan. Nanti sensei bisa tanggapin apa yang saya sajikan tadi. Ya, ini edukasi sebagai pembelajaran untuk saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi kalau sensei mengajarkan, menyampaikan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa memuliakan Yesus. Oke, itu kita sepakat di situ. Alhamdulillah kami umat Islam mengimani Yesus itu adalah Nabiullah, Rasulullah yang terkemuka di dunia, di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, yang didekatkan kepada Allah. Nah, namun kemudian kami di umat Islam itu tidak pernah menganggap beliau itu terkutuk. Tidak pernah menganggap beliau itu pernah dinistakan, pernah dihinakan, bahkan pernah dikutuk, apalagi sampai dibunuh. Itulah kedudukan iman kami, yang kemudian bertolak belakang dengan iman saudara-saudara Kristen. Kalau kemudian dimuliakan, maka kudu harus dimuliakan. Nah, kalau kemudian dikatakan kemuliaan bahkan lebih dari Tuhan, nah ini yang jadi tanda tanya. Karena sang Nabi, sang Rasul ketika dia datang kepada Bani Israel, tidak ada satu data pun di mana beliau mengajarkan dirinya adalah sang pencipta alam semesta. Yang ada kemudian adalah beliau senantiasa mengajarkan kepada kaumnya bahwa dia pada hari Sabat ke rumah ibadat lalu berdiri membacakan kitab-kitab para nabi terdahulu. Itu bisa dilihat di dalam Lukas 4 nomor 16. Dan alhasil beliau juga ini tidak pernah masuk ke dalam sebuah gereja. Dia selalu masuk ke sinagoge, tempat orang-orang kudus, tempat orang bersunat, tempat orang bertahir, tempat orang yang membasuh muka, tangan, kaki sebelum masuk ke dalam rumah ibadah. Dan beliau Yesus tidak pernah masuk ke dalam gereja, tempat kumpulnya sahabat-sahabat yang masih berkulub. Karena kulub itu tidak bersunat itu bagi umat daripada Yesus sendiri itu adalah aib dan dianggap orang yang harus dibasmi dari
hadapan Tuhan karena melanggar peraturannya. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya, jalan lurus itu adalah mengimani Isa alaihissalam atau sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil hanya sebatas utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sementara, saya silakan kalau mau menanggapi penjabaran saya, dengan hormat saya persilahkan. Oke, silakan Oke. siapa yang menanggapi. Saya mau menanggapi. Kalau dari segi suara, kayak mantap kali. Meriam bambu. Saya dong. Kayak mantap kali, kayak mantap. Salam. Kalau suaranya. Iya. Gitu. Tapi isinya nol. Mohon maaf. Nih ya. Dia mengatakan Abraham adalah jalan untuk Tuhan. Di mana ayat dalam Alkitab itu? Musa di mana dalam Alkitab? Gitu loh. Daud di mana dia bilang akulah jalan kepada Tuhan? Siapa lagi? Salomo tadi bilang. Di mana di dalam Alkitab ayatnya mengatakan Salomo mengatakan akulah jalan kepada Tuhan? Mana? Ya. Jangan suaranya aja kayak mantap gitu loh. Tapi enggak ada isinya kan gitu. Di mana coba ayatnya? Hanya asumsi doang. Anak kecil pun bisa hanya asumsi doang gitu loh. Ya kan gitu. Tunjukkan gitu loh. Contohnya, ya kita share screen aja. Ya. Jadi data kita di Alkitab, bro. Aku share screen. Saya pelan-pelan ini ya. Nah, Abraham, enggak ada. Saya dari tadi cari loh. Mungkin kalau saya cari sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kiamat tak ketemu tuh. Abraham mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Musa mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Apalagi tadi bilang Salomo mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Enggak ada dari tadi cari gitu. Sampai stres aku gitu, nyari yang dibilang Juma itu. Daud mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Enggak ada gitu. Ini saya ketik jalan ya, jalan. Enggak ada tuh. Dari mana sih Juma itu ngomong gitu ya? Enggak ada tuh. Amsal juga. Mana ada Salomo mengatakan akulah jalan. Ya, dari tadi enggak ada saya temukan ya. Gitu loh. Daud juga tidak ada mengatakan di Mazmur itu. Dari tadi saya cari tidak ada mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Tidak ada itu. Ya. Gitu loh. Nah, tidak ada ya. Mungkin teman-teman bisa cari lah. Malam ini kita begadang gitu loh. Cari gitu loh. Di Alkitab ya. Gak usah begadang. Kita baca Alkitab, gak ada itu. Iya, Abraham mengatakan bagus. akulah jalan kepada Tuhan. Musa mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Daud mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Salomo mengatakan akulah jalan kepada Tuhan. Ya, sampai hampir stres saya nih. Ya. Semakin rontok rambut di kepala saya nih. Oke, ada lagi. Gara-gara Ada. nyari itu. Ini Ada itu. cuma kan Bentar. Ada yang RSN dulu, Pak. Itu reform. Iya. siapa itu? Iya. Saya sebentar butuh waktu ya. Iya. Bisa dibuka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8. Ayat 44. Nah, Ini keras hanya boleh, untuk- tapi bukan kasar, ingat itu. Iya, apa-apa. Slow aja, Le. Aku hanya membacakan aja, gitu kan. Yohanes. Karena Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8. 44. Oke. Iya. Oke. Sebelum saya baca, saya menegaskan Yesus merupakan pribadi logos yang menjadi manusia. Dialah firman itu yang menjadi manusia. Ya. Dia telah mengultimatum menyampaikan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dia ultimatum, dia logos itu berbicara akulah jalan dan kebenaran hidup. Gitu. Dan pribadi logos yang jadi manusia yang bernama Yesus Kristus itu menyampaikan ya seperti yang telah ditulis oleh Yohanes pada Yohanes 8 ayat 4. Demikian perkataan Yesus. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi berdasarkan ayat ini saya menyimak gitu ya apa dikatakan si Juma itu ya. Kayaknya dia terlalu licin dalam hal menarasi gitu. Dan ibarat padi dia itu seperti kosong gitu, bulirnya kosong dan
kalau padi yang tidak berbulir tidak berisi gitu ya, bulir itu ya, dia kan kalau padi begitu ya harus dibuang, dibakar gitu ya. Nah, jadi demikian kayak si Juma ini dalam narasi-narasi yang disampaikan itu apa ya didapat dari dia ya? Justru saya lihat banyak kali dusta-dustaannya, bahkan firman Allah pun dia didustainya. Apakah dia tidak takut terhadap Tuhan itu ya? Hei Juma, dengarkan ini simak baik-baik. Alkitab itu merupakan firman Allah. Sama kami, kalau Anda berselancar terus dalam dusta Anda, ya semoga saja Tuhan memberikan belas kasihan terhadap Anda. Atau Tuhan itu murka atas hidup Anda. Antara dua itu. Jika Tuhan itu murka atas hidup Anda, maka Anda pasti berperkara dengan Dia. Ya. Mengenai Tuhan, ya. Seperti diajarkan oleh, bisa dibuka Roma 10 mengenai Allah itu satu. Karena Allah itu satu, nggak dua, nggak tiga. Supaya Juma itu tahu, gitu. Ini bisa dibaca yang Allah itu satu. Roma 10. Roma 10 ayat 4. Ini geser yang mengenai Allah itu satu. Ayat 9 apa ini? Ini 12. Ini mengenai penekanan Allah itu satu ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Jadi di sini Rasul Paulus mengajarkan Allah itu ya Tuhan bagi semua orang, ya, Tuhan dari semua orang. Jadi di sini dalam ayat ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa Allah yang diimani oleh umat Kristen merupakan Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah Bapa itu yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Ya. Yang kalau kita bagi yang percaya kepada Dia, mengimani Dia, pasti akan diselamatkan. Nah, ini tetap berkorelasi dengan penegasan Sang Firman itu, ya. Karena Dia adalah penyelamat itu. Ya. Jadi, mengenai Allah yang merupakan kebenaran itu hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Bahkan Yesus sendiri menyampaikan, jika Allah itu, tanda kutip, bentar, terlalu melebar. Topik yang dibahas tadi itu kan bukan itu. Catatan. Oke. Iya. Terlalu melebar. Jadi gini penegasannya ya. Pada Juma ya, Anda mungkin ya kami sebagai umat Kristen mengasihi Anda Juma. Tapi jika Tuhan menunjukkan murkanya terhadap hidup Anda itu merupakan haknya Tuhan, karena pembalasan hanya dimiliki oleh Tuhan, begitu ya. Jadi gitu ya Juma ya. Oke. Dari tadi saya lihat narasi yang penuh dusta gitu ya. Sorry. Ya. Oke. Sorry. Terima kasih. Oke, silakan Pak My Life. Iya, terima kasih ya. Ini saya dengar tadi terakhir awal-awal sih saya nggak dengar. Tapi ada poin yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Zuma. Dia dia tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Jadi dia itu hanya boleh dibilang asumsi dia saja, bahwa dia berpikir dengan Yesus di kayu salib seolah-olah dinistakan. Yesus mati di kayu salib seolah-olah dinistakan. Padahal itu memang jalan Tuhan untuk karya penebusan.
Nah, pemahaman dia sangat sangat rendah untuk hal ini. Karena dia menyangka memuliakan Yesus dengan cara yang dia pikirkan. Kalau kita ambil di Yohanes 17 ayat 5 leh, coba. Ini kita udah sering ya dengar ini ya. Bagaimana kemuliaan yang dimiliki Yesus? Bagaimana Bapa mempermuliakan dia? Katakan di ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya pikir ayat ini pasti tidak akan dibaca oleh Zuma. Karena ini menyatakan bahwa Yesus ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tidak ada satu orang nabi pun bisa mengatakan demikian. Jadi siapa Yesus itu? Dia harus paham. Baru dia tahu bagaimana cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia lewat Kristus, lewat Yesus. Tadi Le Bagus tadi ada di bawah ya, dikatakan waktu Yesus ayat berapa tadi itu ya, yang Pak Bagus tadi itu? Yang mana, Pak? Yang tadi, yang terakhir Pak Bagus itu ayat ada ayat itu yang Matius atau apa itu tadi itu? Udah Yang jelaskan Pak aja, Bagus Pak. terakhir. Udah jelaskan aja nggak? Ya, tahu yang saya. bicarakan mengenai bahwa karena Yesus mengatakan demikian, orang Yahudi itu marah sekali, bahkan mau melempar dia dengan batu. Karena dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka marah sekali. Jadi Zuma berpikir selalu mendiskreditkan Yesus. Padahal Yesus mau menunjukkan siapa dia yang bersama-sama dengan Bapa. Jadi sebelum dia sebagai firman tentunya ya. Ini Zuma nggak bisa nyampe gitu. Ibaratnya kalau pikirannya itu selalu tidak akan mau menyentuh ketuhanan Yesus, selalu mendiskreditkan. Dan Bisa dia lebih diperpadat, Pak? Ya, poinnya begitu. Jadi Ya. Zuma tidak bisa, tidak akan pernah ya selalu menyangkal lah ketuhanan Yesus. Walaupun banyak ayat-ayat yang membuktikan siapa dia. Dialah sang firman yang ada dalam diri Bapa. Dan dia memang dipermuliakan sejak sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Dan itu dinyatakan Yesus sendiri ke tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel mau melempari dia dengan batu karena dia menyangka bahwa dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Ini harusnya dia paham tentang itu. Kalau dia nggak paham tentang itu, apapun ya memang udah begitulah. Dasar pemikiran yang sudah tersesat. Gitulah. Makasih. Oke, Aderion, Resen, monggo bro. Atau domba dulu, domba. Oke, aku Ya. jadi kalau tadi aku fokusnya ke sunat ya. Boleh toh? Enggak. Ya udah, jelaskan aja nggak apa-apa. Ya, jadi aku mau tanya sama kalian dulu. Sunatnya Abraham itu dari siapa? Dari Abraham apa dari Tuhan? Ya buat aja pertanyaan tentang Ya, sunat. jadi kalau Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk bersunat. Jadi perintah Tuhan. Sekarang pertanyaannya gini. Jika memang itu umat Islam percaya bahwa sunat itu perintah Tuhan, kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Tapi kenapa ada dalam hadis? Tapi daripada kita nggak ada data, aku share screen aja lah ya. Tadi aku cari-cari. Lu bateriku tinggal, siapa baterainya tinggal sedikit ya? Apa-apa. Aku share screen. Oke, share screen coba ya. Jadi kita bacakan. Ada yang mengatakan sunat itu sunnah. Apa namanya? Apa hukumnya sunnah? Tidak wajib kalau namanya sunnah.
Kita langsung baca hadisnya aja ya. Jadi gini nih Ibrahim. Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Nabi Ibrahim melaksanakan ketika diperintahkan Apa? berkhitan. Dom? Menggunakan apa? Ibrahim Khalilur Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Kapak Nabi dari apa lagi nih? AS melaksanakan ketika diperintahkan untuk khitan. Padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perintah khitan. Nah, itu bentar ya, tapi ada di hadis, nggak ada di Quran. Padahal Quran adalah firman Tuhan. Gitu. Iya. Seharusnya perintah Tuhan ya ada di tempatnya di Al-Quran. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rasulullah SAW, buanglah darimu buku, ada kurung rambut, kekufuran dan berkhitanlah. Perintah Rasulullah SAW ini. Ini berarti perintahnya Nabi, bukan perintahnya Tuhan. Karena mungkin ya ini kalau kita baca ya, kekufuran dan berkhitanlah. Perintah Rasulullah ini menunjukkan kewajiban umatnya untuk berkhitan. Menurut riwayat populer dari Imam Malik, beliau mengatakan khitan hukumnya sunnah. Tuh. Sunnah, tahu sunnah apa? Hadirin tahu sunnah? Boleh dilakukan kan, boleh tidak kan? Ade. Betul. Ya. Begitu juga riwayat dalam Imam Hanafi. Banyak yang mengatakan begitu Kalau juga nggak dilakukan riwayat nggak dari Imam berdosa. Hanafi dan Hasan Al-Basri mengatakan sunnah. Berarti sunat ini dikatakan sunnah. Lalu dari mana kata wajib? Banyak umat Islam mengatakan umat Islam harus wajib. Tapi di sini dari data ini bilang sunnah. Namun bagi Imam Malik, sunnah kalau ditinggalkan berdosa. Karena menurut mazhab Maliki sunnah adalah antara wudhu dan nob. Ini kita bingung. Ditinggalkan wajib dong kalau gitu. Kalau berdosa. Ini kan sunnah kalau ditinggalkan berdosa. Harusnya Bingung, enggak. Katanya sunnah itu boleh. Dilakukan pahala, nggak dilakukan nggak dosa. Tapi di sini dikatakan berdosa, ditinggalkan berdosa. Nah, Berarti jadi wajib. Ya, jadi intinya di sini dikatakan perintah sunat tidak ada dalam perintah Allah, yaitu dalam Iya, Al-Quran. Itu yang Tapi pentingnya dari di situ. sunnah Nabi. Sedangkan Abraham bersunat itu oleh perintah Tuhan. Ya, memang kita bingung. Tapi kalau kita tanya umat Islam di sini, nggak ada. Ada berani juga datang. ini. Coba tar. Ada khitan perempuan lagi. Apa di Iya. Mila Ada, Ibrahim ada itu? Kalau Nah, perempuan nggak ada sih. Ya nggak tahu. Tapi Artinya masih gini, tanda tanya, tanda dipermasalahkan tanya. kekuatannya. tanda tanya lah kita. Kok ada Ya khitan tidak ada hadis perempuan? sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan ya. Ah, oke. Banyak orang jadi bingung kalau umpamanya diklaim wajib, mana buktinya wajib? Tidak ada. Artinya Juma paling koar-koar dan para politikus Iya. koar-koar ngomong Ka- sunat. Tapi sunat itu bagaimana dan apa? Ya seperti data tadi lah yang dibacakan itu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat si Ustadz Suma ini memang omong doang kayak bambu apa namanya meriam bambu karena tidak pernah menampilkan dalil, Oke. hanya mengandalkan bahasa Arabnya supaya kelihatan benar, tapi dalilnya nggak dikeluarin. Berbeda sama kita menurut data semua. Kita berbicara Iya. data, bukan asumsi dari kita. Oke, gitu aja dulu Oke, ya. Aderion silakan bro. Ya, ini aku mau terkait pernyataan si Bang Zuma itu menyebut bahwa Isa seakan-akan diperuntukkan hanya untuk umat Israel. Satu, PR buat dia. Isa itu hanya untuk orang Israel untuk apa? Itu menurut perspektif dia. Cuman aku mau coba menjelaskan tentang perspektif Alkitab. Kita bisa lihat di Yesaya 9 ayat 1. Sebentar Tentang lahir. bro Ade. Hmm. Nanti kamu yang jelaskan. Cuman karena kamu singgung itu, di satu sisi dia katakan Isa itu hanya untuk Bani Israel. Tapi di satu sisi dia katakan mereka harus mengakui juga Nah, itu dia. bahwa itu nabi mereka. Kemudian dikatakan Isa itu juga menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa dunianya Juma dengan dunianya Isa itu beda? Apa akhiratnya Isa itu dengan akhiratnya Juma ini beda? Itu kan. Menariknya gini, Le. Mereka itu bilang Isa turun untuk membebaskan Jizyah. Jizyah itu kan hanya di Arab. Iya. Berarti dia kenapa bukan datangnya di Israel, malah turun di Arab. Berarti Isa itu bukan untuk Israel dong kalau datang di Arab kan?
Iya, saya kan Jadi- dia kan mau membebaskan jizya. Jizya itu hanya di negeri Arab. Kalau di negeri Arab, berarti Isa itu harus turun di negeri Arab yang ada jizyahnya. Iya. Heeh. Jadi logikanya berpikirnya Cuma ini kayak gimana sih? Jadi barangkali gini, Bro Aderion ya, diskusi dikit. Dia ini seringkali menyerang orang tidak sadar dia menyerang dirinya dan akidahnya sendiri. Gimana itu? Ya, itu namanya buta kan. Makanya dia disebut tidak memiliki pengetahuan tentang kitab Kalau- sebelumnya toh. Omongannya Atau- itu atau- kacau. Iya, atau gini Bro Aderion, dia ini orang main bola, tapi dia lupa memasukkan bola ke gawang sendiri. Dia nggak tahu gawang lawan. Dia pokoknya bawa bola kemana-mana muter. Akhirnya ditendang ke gawang sendiri. Emang cuma ini Betul, betul. kacau ini cuma ini. Ya. Oke lanjut Bro. Nah, di Yesaya 9 ayat 1 tentang kelahiran Raja Damai, yaitu Mesias. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Hasem merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Yang ayat selanjutnya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, orang-orang Mesias ini datangnya justru di daerah bangsa-bangsa, Galil Hagoyim. Bahasa aslinya kan di situ Galil Hagoyim. Galil Hayarden Eber Hagoyim. Dalam wilayah bangsa-bangsa. Kita lihat di Matius 3:13. Nah, inilah penggenapannya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Itulah wilayahnya Yesus. Jadi kalau misalnya Yesus itu ada Agak dijauhkan mic-nya, kedengaran hembusannya. Sinyal lah, sinyal. halo, sinyal. Oh, Ya gimana tadi? lanjut. Iya, jadi kalau misalnya Yesus itu Mesias itu makanya di Daniel 7 ayat 13 segala bangsa akan tunduk Gak kedengaran sinyal. Suaramu belum ada Bro. Ganti aja sama satunya Oke. angkat tangan. Baru dikatakan dia tadi. Sebentar Bro Adi. Coba perbaiki dulu sinyalnya. Ada mau aku bilang ini, dikatakan dia kan Isa naik ke langit dan hidup selamanya. Dia pernah berpikir nggak sih Juma ini? Kenapa sih Isa kok bisa hidup di langit sana terus menerus kan begitu? Udah ribuan tahun kok hidup dia. Datang lagi nanti di akhir zaman. Apa nggak pernah berpikir dia kayak gitu? Ya udahlah, aku percaya Isa itu aja lah. Daripada yang nggak pernah nggak ini di bumi dia Berarti mati nggak kalau bangkit-bangkit. Kalau Isa naik ke langit, temannya siapa lah? Nggak ada teman, dia sendirian situ. Ya nggak Karena tahu kalau lah kita pokoknya. katakan surga, kalau kita katakan Yesus naik ke surga, mereka nggak percaya. Mereka kok naik di langit? Ya, Iya, memang udah. nggak ada berarti. Artinya kalau hidup dia di langit sana itu berarti ini orang hebat ini. Hanya Yesus, hanya Isa itulah satu-satunya manusia yang hidup di angkasa. Bayangkan aja lah, pesawat aja nggak bisa hidup di sana terus. Harus ada bensin. Itu pun harus terbang juga nih di perawatan. Ini Isa selama-lamanya di sana udah ribuan tahun hidup. Apa berpikir nggak mereka ini sampai ke situ? Ya udah lanjut Bro Adi. Iya, jadi jelas kalau Mesias itu datang justru di daerah Galil Hagoyim ini, Galilea. Galilea itu kan seperti yang dinobatkan di Yesaya tadi kan, dia ini Raja Damai itu dia akan mengabarkan apa? Tadi bahasanya gimana sih? Sebentar ya. Aku lihat dulu ya. Yesaya 9 ayat 1. 9 ayat 1. Wilayah bangsa. Nah, ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dia nggak nyebut memuliakan wilayah Israel. Disebutnya justru di Galil Hagoyim ini. Iya, Nah, betul, makanya di ayat setelahnya bangsa-bangsa yang dulu dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terangnya telah bersinar. Makanya kan ini kan sejajar juga kan di mana Yeremia 31 ayat 34 kan. 31 dan 32. Berarti begini Bro Adi. Berarti Juma ini ngerocos bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kita maklum Iya. lah ya, karena ini mereka kan kehilangan sanad. Mereka nggak ini sanad dari
Abraham dari Yahudinya kan. Mereka kan nggak pernah baca kitab Taurat, kitab para nabi, kitab ini nggak pernah kan? Dikatakan palsu lah, mau dibaca gimana? Ya itu dia. Makanya kurang vitamin apanya, kurang vitamin si Juma ini. Enggak, gini loh, yang menjadi pertanyaan penting gini, kalau memang Yesus itu hanya untuk Israel, untuk apa? Diutus buat apa? Karena mereka itu udah punya Musa, mereka itu udah punya Taurat. Nah, kira-kira Yesus ini buat apa lagi? Dia harus membuktikan hal baru sehingga Israel saat itu harus membutuhkan Yesus. Dia harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau kita kan sudah menjelaskan, ini terkait tentang nubuat tentang perjanjian baru. Yang dimaksud di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Karena perjanjian lama itu sudah mereka ingkari. Gitu. Begini, jangan lupa ya. Di kitab Kisah Para Rasul mencatat ya, di mana Rasul Petrus mengalami penglihatan, di mana ada kaki 4 ya, yang ada kain putih. Dapat 3 kali dia itu. Dan ternyata setelah dia bertemu orang Yunani ya, Romawi ya, kalau salah, kaisar. Di situ dia memahami bahwasanya memang itu tidak khusus untuk orang Yahudi, melainkan untuk orang Yunani, bahkan untuk seluruh bangsa gitu. Itu kita Kisah Para Rasul mengajarkan demikian gitu. Itu. Oke, itu Jadi, Daniel Haning udah angkat tangan, kasihan tuh capek tuh saya sedikit membaca di Roma ya, ini mengenai belas kasihan ya. Bisa dibuka Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah, ya. Jadi dalam hal ini, ya, ini saya bacakan untuk Juma, ya. Jadi begini Juma, Anda itu, ya, saya pribadi berdoa ya, semoga Allah berbelas kasihan kepada Anda. Jika Allah tidak berbelas kasihan kepada Anda, maka Dia membenci Anda, ya. Memang haknya itu dimiliki oleh Allah itu sendiri, bukan saya. Oke bro, mungkin lebih bagus begini, menjawab kita. Iya. Ini saya bacakan aja. Ini sangat cocok untuk pada Juma. Jadi terima kasih ya. Iya. Oke, siapa tadi? Mana siapa itu? Itu sebenarnya mereka. Halo. Iya. Saya sedikit Daniel Haning. Ya udah. Angkat tangan dulu bro. Iya, Daniel Haning tadi udah angkat tangan tadi. Oh ya udah. Ayo Daniel Haning, monggo. Oke, makasih. Ya, jadi memang ada kecacatan dalam reasoning atau yang biasa kita bilang logical fallacy. Nah, memang ini karena kekurangan literasi, bahkan mereka sendiri tidak mau membaca literasi kekristenan. Nah, saya memulai dari apa yang dikatakan semua mengenai Abraham pun merupakan jalan. Sebenarnya yang dikatakan sebelum dari teman-teman Aderion dan lainnya itu memang mengacu kepada ajaran. Harusnya begitu, tetapi kalau kita mau berbicara ajaran pun sebenarnya tidak bisa. Karena Abraham itu hanya diberikan perjanjian, ya. Perjanjian sunat di situ pun harus dimengerti. Nah, ini sayang sekali kalau disampaikan kepada saudara-saudara Muslim, karena ini satu pengetahuan yang
sangat baik, lebih baik saya sampaikan ini kepada teman-teman Kristen, bahwa sunat itu merupakan perlambangan atau alegori. Kenapa sunat itu dilakukan pada hari ke-8? Karena orang Israel atau Musa sendiri percaya bahwa ketika manusia jatuh itu pada hari ke-8, setelah hari ke-7 itu Tuhan menguduskan hari itu. Nah, dipercaya bahwa Tuhan memerintahkan itu kepada Musa untuk dan kepada Abraham ya terutama, itu hari ke-8 karena pada saat Adam dan Hawa memakan buah itu memang pada hari ke-8. Nah, itu tidak disebutkan pada hari ke-7. Nah, dari situlah lambang atau alegori di mana Tuhan membuang ya atau memisahkan ya apa yang telah menjadi kejatuhan dari manusia itu diputuskan. Nah, itu lambang dari sunat itu begitu. Jadi apa yang menjadi kejahatan itu diputuskan. Nah, itu juga menjadi lambang kafarot tadi yang Bro Ade jelaskan. Jadi pada hari ke-8 itu menjadi hari di mana Tuhan membereskan masalah dosa Adam dan Hawa. Nah, sekarang kalau kita mau berbicara imam lagi, jadi dasar genealogi dari keimamatan itu apa gitu? Keimamatan Lewi itu dasarnya itu pada kitab Kejadian itu sendiri, di mana Allah itu sendiri menjadi imam ketika dia mempersembahkan atau ketika dia mengorbankan hewan ya untuk diambil pakaiannya kepada manusia. Allah sendiri menjadi imam di situ. Nah, kalau orang bilang Kristus sebagai imam bagi manusia, sebagai perantara, maka ini adalah antitipe daripada tipologi yang sudah digambarkan di dalam kitab Kejadian itu. Nah, menyinggung sedikit lagi mengenai Suma mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Oke, tetapi jangan dilupakan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 16 pun dia sudah mengatakan bahwa ada lagi padaku domba-domba yang lain gitu, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, ya. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi menjadi satu kawanan di sini yang dimaksud adalah menjadi satu tubuh Kristus atau menjadi satu jemaat Tuhan, ya. Jadi jemaat Tuhan yang adalah mungkin Pak Bro fokus ya. menjawab apa yang disampaikan dia tadi. Contoh, Isa itu bukan pencipta, padahal Allah kan mencipta segala sesuatu oleh firman. Oh iya, oke. Nah, itu jadi memang baru dikatakan bahwa Isa atau Yesus dalam klaim dia masuk ke sinagog, tidak ada ke gereja. Di Quran ada juga kata gereja. Itu coba. Iya, jadi dia sangat makanya ini sangat kacau dalam apa ya? Memang literasinya kurang. Jadi sinagog itu sendiri memang baru ada pada zaman di mana Israel itu dibuang ke Babilonia. Jadi ketika kalau kita mau bilang segala sesuatu harus berdasarkan apa yang dibuat oleh Israel pada masa mereka dibuang, itu tidak bisa menjadi pijakan. Karena harus diakui bahwa ketika Israel dibuang ke Babel, itu terjadi pergeseran budaya di sana. Jadi ada adaptasi ajaran sehingga itu mengubah ajaran Yahudi sendiri. Nah, Yesus yang notabene dia datang di dalam bangsa Yahudi sendiri, dia sendiri menegur para rabi ini. Ya. Dia mengatakan begini, kamu taat melakukan ajaran manusia, tetapi kehendak Tuhan atau perintah Allah kamu abaikan. Nah, kenapa Yesus menegur hal ini? Karena dia tahu bahwa para rabi ini sudah tercemar oleh ajaran-ajaran yang memang bukan lagi murni firman Tuhan gitu. Sudah ada penafsiran-penafsiran tambahan dari para rabi yang kita kenal sekarang dengan namanya Talmud Babilonia, yang menjadi dasar pijakan di mana sekarang orang Israel itu melakukan peribadatannya ketika bait suci itu sudah tidak ada. Nah, menyangkut dengan firman yang menjadi manusia, kita sama-sama tahu ya, di dalam Alkitab itu sangat jelas dikatakan bahwa oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ini sebenarnya tidak perlu ada bantahan-bantahan lagi. Dan ketika Yesus menampakkan diri di Gunung Tabor ya, di Bukit Tabor, atau yang tadi Bro Ade jelaskan juga bahwa
anak manusia itu datang dalam awan-awan. Nah, kita boleh lihat ketika dia melakukan transfigurasi di dalam di bukit itu bayangkan ya, kata yang diucapkan oleh Petrus dan ya diucapkan oleh Petrus ya, apakah kami perlu membuat tenda untuk Musa, engkau dan Elia? Nah, kemah di situ yang hendak dibangun oleh Petrus, inilah yang berbicara tentang Sekinah. Nah, Allah di dalam perjanjian lama itu berdiam di antara orang Israel dari kemah ke kemah, itu di 1 Tawarik 17 ayat 5. Nah, inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, dan ini pun yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam di Yohanes 1 ayat 14. Inilah firman itu sendiri ya. Jadi kalau berbicara tentang keilahian Yesus, memang dari literasi Islam memang sangat sedikit ya, hanya menyatakan bahwa Isa itu hanya kalimatullah dan kalamullah. Nah, sebatas itu, tetapi tidak ada penjabaran lebih rinci. Harusnya ini ditanyakan kepada saudara-saudara kekristenan. Itu saja lah, Erben. Oke, saya ini sangat sedikit ya. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, dan Yesus adalah firman. Jadi bukan Yesus yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan, tapi Allah melalui oleh firman-Nya. Tapi cuma ini sekarang membaca kayaknya nggak pintar ini. Mungkin dia hanya bisa hafal, tapi nggak bisa baca dengan betul. Pada mulanya adalah firman. Ayat 3 nih, Juma, kau lihat ini Juma. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini perhatikan ini Juma ya. Cuma kamu bisa baca ini kah? Tadi sudah saya tunjukkan di Kolose juga ada. Dan ada banyak ayat lain. Bahkan dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya, langit dan bumi dijadikan. Ada di Mazmur ayat 33:6 dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, Pak My Life, silakan. Ya, tadi di Matius 12 ayat 21 ya. Bisa nggak langsung ya? Tadi menambahin Aderion itu benar sekali. Berarti Matius Yesus 12 ayat 21. Itu kutipan dari perjanjian lama sih. Terakhir itu. Dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Iya. Itu kan berbicara tentang Yesus. Ya, jadi semua bangsa-bangsa, dan setelah dia memaklumkan, lalu di ayat Matius 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Israel. Kalau selayar kan biasanya kan dor katanya. Itu poin terakhir. Jadi dia nggak bisa bilang. Justru mereka itu, coba waktu pencurahan Roh Kudus itu kan bahas semua bahasa toh, hampir semua bahasa daerah-daerah situ, daerah bangsa-bangsa itu mencerminkan bahwa itu dicurahkan untuk semua bangsa. Kalau kita dipikir Pak My Life, mengapa nama Nabi Isa itu lebih banyak di kitab dia daripada nama baginda kan? Iya. Itu harusnya kan dia bertanya. Iya. Cuman dia ini kan nggak nyampe ke sana berpikirnya. Dia ini hanya berpikir menyerang, tapi dia lupa dia menyerang ke gawang sendiri. Ya buktinya itu Al-Quran sendiri harus berbahasa Arab. Berarti untuk orang Arab. Bukan untuk bangsa-bangsa lain. Itu nanti Karena dijawab dia tidak semua. mengakui terjemahan atau bahasa lain. Nanti dia bilang bahasa semua para nabi itu diutus menurut kaumnya. Hanya baginda yang diutus semua bangsa, katanya merekanya itu. Kan terbalik-balik gitu. Iya. Doa harus bahasa Arab. Ya untuk orang Arab aja udah. Dan satu hal ya, ketetapan Allah itu keselamatan hanya melalui Yesus ya. Baru mengingat ilalang dan gandum ya, mengingat ilalang dan gandum ya.
betapa betapa besar kasih karunia Allah itu yang membiarkan ilalang tumbuh bersama gandum. Baru kemudian ya, mengenai pemilihan Allah, ya kalau dalam ajaran kekristenan itu Lek, menjawab aja dulu, Lek. Jangan ini, iya. jangan dikokbahi jumanya, tapi patahkan argumennya saja. Oh, Iya, udahlah. Oke, jadi argumennya itu yang kita patahkan. oh, iya. Kalau lanjut. Iya, tapi kan saya kan sedikit membubui penegasan boleh kan? Nah, artinya Ya, kan kalau kita kan dalam- menjawab Juma, bukan mengkokbahi Juma kita. Dia itu nggak Ya, bisa siapa- dikokbahi itu, dijawab aja, dipatahkan semua ocehan mulutnya itu. Oh, ya udahlah mungkin Iya. ya kalau dia terus mengoceh hingga akhir hidupnya, ya mungkin dia ditetapkanlah begitu hidupnya. Sekian dari saya. Oke. Ya, ada yang Ya. resen 2 orang ini, silakan. Ya. Yang ini Pak Bagus, yang terkutuk Tentang itu gereja. katanya tentang gereja. Iya. Boleh Jen nanti bahas ya, Yesus terkutuk katanya dia itu. Di mana diambil tadi? Yesus. Kan ya, bahkan terkutuklah orang yang mati pada kayu salib. Iya. Artinya Ya, nanti Boleh Jen bisa jelaskan. Oke, tentang gereja. Ya. Gereja ini kan berasal dari akar kata dari bahasa Yunani eklesia. Oke. Apa itu eklesia? Yang dipanggil keluar. Kan gitu. Jadi memang Juma nggak ngerti gitu loh. Ya akar kata gereja dari mana gitu loh. Ya. Memang di zaman Yesus belum ada gereja. Itulah kadang-kadang Juma nih jaga semua golok dan nyambung kan gitu. Ya. Mau dicari kata gereja di zaman Yesus ya sebelum ada jemaat mula-mula mana ada gitu loh. Ya. Sama halnya ketika ada pertanyaan yang seringkali dipertanyakan dituduh orang Kristen. Coba cari di dalam Alkitab Yesus itu beragama Kristen. Kan aneh gitu loh. Ya. Disuruh cari Yesus beragama Kristen di Alkitab. Ya sampai hari kiamat tidak ada gitu loh. Karena Kristen itu pengikut Kristus gitu. Masa Yesus pengikut dirinya sendiri? Kan aneh itu. Jadi dari bahasa Yunani tadi gereja eklesia yang dipanggil ya keluar kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di dalam mana ya? Tunggu ya. Buka dulu 1 Korintus 1 ayat 2. Ya, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Itulah gereja. Ya, jadi gereja itu tidak hanya gedung itu loh, orang-orangnya dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang berada di dalam gereja itu atau orang yang percaya itu, gereja itu tidak berseru kepada nama Yesus Kristus gitu. Tidak pernah itu. Oke, selalu dia berseru ya pada nama Yesus Kristus gitu. Itu gereja. Ya, lalu kalau kita lihat itu di dalam kalau kita lihat jemaat Kristen mula-mula ya pertama itu kan terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani ya. Nah, jadi di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2 coba saya Ibrani 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai bicara tentang yang kita dengan perantaraan Nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Jadi ini yang kami sembah gitu di dalam, karena kami sebagai gereja itu ya yang dipanggil keluar gitu, eklesia itu. Jadi orang Kristen paham ini gitu. Makanya kadang-kadang kan ada pertanyaan aneh, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Kristen itu beribadah itu harus nyanyi tepuk tangan ya, bernyanyi kan gitu. Kadang-kadang kan aneh pertanyaannya itu. Jadi memang itu yang harus dipahami oleh mereka. Gitu. Ya, bagaimana di dalam
gereja itu kan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ya. Coba lihat buka Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Oke. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Oke. Sebagai kepala. Jadi Yesus itu kepala dari jemaat gitu. Jemaat yang adalah tubuhnya gitu. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah ini ya, jadi tapi cuma tidak ngerti sih. Sekalian Pak, bagus tambahin Matius 16 ayat 18. Coba Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Emang mereka tahu Petrus? Kan enggak dong. Iya, batu karang, iya. Coba baca itu. Ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau Petrus adalah Petra ya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Petrus ini ya, paus yang pertama ya. Kalau dalam sejarah gereja ya. Iya. Jadi memang Yesus aja sudah ngomong gitu sampai terus menubuatkan. Kan gitu. Bahwa engkau akan mendirikan jemaatku. Makanya ketika Rasul Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul, 3.000 orang bertobat minta dibaptis. Bayangkan hebatnya kan itu Rasul Petrus kan gitu. Ya, tidak ada ancaman, tidak ada. Dia berkhotbah, Petrus mengatakan bertobatlah, ya kan, dan berilah dirimu dibaptis. 3.000 orang ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan Petrus bertobat gitu dan minta dibaptis. Luar biasa firman Tuhan itu. Oke. Nah, Le, yang apa tadi, Le? Terkutuk ya? Iya. Coba Atau Bu Lojin bisa bahas? Coba Le buka ayatnya, terkutuk lah. Aku boleh dong jelasin. Oke, silakan. Ya, bisa. Adik mau bahas? Iya. Nah, Silakan. Itu Terserah. Blue Jean mau ngomong tuh. Atau ada Ya. duluan? Boleh Pak. Boleh izin dulu Pak. Bu Lojin, Pak, silakan dulu Bu Lojin. boleh. Saya ngomong ya. Jadi teman kita ini memang dia punya gelar itu seperti yang PR Ben katakan itu ya. Seperti meriam bambu itu. Jadi duar aja tapi nggak ada isinya, tidak menghancurkan. Sama sekali nggak ada isinya, lebih mengedepankan congor daripada nalar yang sistematika. Dia sengaja untuk berkata-kata cepat seperti itu supaya orang itu terkecoh, tidak menganalisa dengan baik. Tapi syukurnya jejak digitalnya masih kita bisa ulang-ulang, bisa kita perhatikan. Ternyata banyak cacat-cacat berpikir ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 perihal tentang Yesus terkutuk. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Ya. Nah, dalam konsep Kristen, dosa itu ibarat seperti hutang yang harus dibayar dengan tebusan. Nah, ketika dia menebus, dia akan menjadi pemilik daripada orang yang berbuat dosa tersebut. Nah, alusi daripada tebusan ini nggak bisa dengan cara uang, tetapi dengan jalan darah. Ada perjanjian darah, ya, hanya darah yang tercurah. Makanya konsep sunat sebenarnya, konsep sunat itu bukan tanpa makna. Orang sebelah hanya mengatakan, oh orang nggak ada penebusan manusia, nggak ada. Justru sunat itu menggambarkan, merupakan bayangan dari penebusan melalui manusia dengan mencurahkan darah. Jadi kalau tidak tercurah darahnya, itu tidak memenuhi standar daripada sunat itu sendiri. Seorang pria yang disunat umur 8 hari, itu baru diakui, baru dianggap sah kalau dia terpotong dagingnya yang dianggap sebagai kulit mati, ya kan? Kalau misalkan kita baca punya sebelah kan, bahkan harus dipotong rambut kapirnya itu, rambut kapir dan dikitan gitu. Rambut aja ada yang kapir gitu kan. Nah, itu yang lucu. Tapi kita nggak ada ya rambut kapir ya. Dosa itu yang membuat kita jadi kapir di hadapan Allah, bukan rambut bulu bawah yang rambut kapir. Nah, jadi
rekan-rekan semua, ketika Yesus berbicara tentang terkutuklah orang, ketika Rasul Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib, itu Rasul Paulus mau mengingatkan latar belakang dari Ulangan 21 ayat 22 23 yang mengatakan pehiye peisi het misfat mafet pehumat petalita oto al ets, yang berbunyi apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, jadi kematian akibat sebuah kejahatan itu dikutuk oleh Allah, apalagi sampai mendekati hari Paskah, ya kan, hari Sabat, hari-hari yang sudah ditetapkan Tuhan. Nah, Yesus Kristus kita tahu bahwa dia tidak bersalah. Bahkan Pontius Pilatus waktu dia menganalisa diri Yesus tidak sama sekali mengandung kesalahan di dalam dirinya, ya. Tetapi dia lakukan itu, dia tidak membela dirinya, bahkan dia menyerahkan dirinya, dan dia menerima penghukuman tersebut untuk menebus. Jadi inilah iman Kristen terlihat begitu sistematis dan logis. Dia yang sumber berkat turun ke dunia, menanggung kutuk manusia, supaya manusia yang terkutuk bisa diberkati oleh Bapa di surga. Jadi rule-nya jelas. Bukan berarti Yesus itu terkutuk karena perbuatan dosanya, tapi dalam makna ini itu dia menanggung kutuk manusia yang oleh karena murka Allah Bapa kepada umat manusia. Nah, dengan jalan ini ketika Yesus menjadi korban pendamai, ya kan, dan Sang Firman yang menjadi iman di dalam dirinya, maka murka Bapa dapat diredakan, sehingga umat manusia tidak lagi menanggung kutuk dengan jalan percaya kepada Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Erben, Yesaya 53 mungkin terakhir bisa dibacakan. Itu powerful itu. Boleh Yesaya nanti 53. aku jelasin nih Yesaya 53 boleh aku jelasin Ya, aku ya, kaitannya ya, nanti boleh, buat kaparotnya Pak. Boleh deh. Pertama kan boleh kita lihat di Galatia 3 ayat 13. Itu aku nyambung ke Yesaya 53 juga. Coba Erben boleh ditampilin Galatia 3 ayat 13. Jadi kan ini kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, diksi yang digunain atau yang dipilih oleh Paulus di sini dalam suratnya pada jemaat di Galatia itu kata menjadi kutuk. Tapi kalau kita lihat di Ulangan 21 ayat 22 terkait tentang ini terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, boleh ditampilin Galatia 21 ayat 23. Ayat 22 dan 23. Ayat 23 dulu deh. Biasanya orang-orang muslim polemikus tuh selalu berhenti di ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malamnya pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskannya dan selanjutnya. Ini kan ayat 23 itu kan bukan berdiri sendiri. Ada ayat 22-nya toh. Nah, ayat 22 kita lihat. Ayat 22-nya. Ayat 22-nya. Nah, di sini ada klausul. Iya, di sini ada dengar ya? Iya, dengar. Halo? Dengar. Iya. Di sini kan Lanjut, ada klausul apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, nah baru selanjutnya ayat 23 terkutuklah dia. Tapi apakah itu terjadi sama Yesus? Nah, inilah kenapa Paulus menggunakan kata menjadi kutuk, bukan terkutuk, karena Yesus tidak melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kita bisa lihat di Lukas 23 ayat 4. Ini sistematisnya dulu ya, kita lihat ya. Lukas 23 ayat 4.
Artinya Yesus mati bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dosa dia. Iya. Ayat 4, Le. Pilatus ini, Pontius Pilatus, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Nah, jadi Yesus ini bukan memenuhi dalam rangka memenuhi dia terkutuk kayu salib karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati menurut Ulangan 21 ayat 22. Bukan, tapi kaitannya dengan apa? Kaparot, kurban. Yang dimaksud di Imamat 1 ayat 3, 4, 5. Imamat 1, ini kita ngomongin tentang kurbanot ya, kaparot ya. Imamat 1 ayat 3, ayat 1 aja dari ayat 1 deh, biar ku bacain. Ini tentang kurban. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya di dalam kemah pertemuan. Ini bukan di aula gedung SD gitu ya. Berbicara kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, boleh ke bawah, dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Yang tidak bercela, harus yang tidak bercela, nggak boleh yang cacat itu. Harus benar-benar hewan ternak, nggak boleh hewan liar. Ternak harus dirawat dulu itu. Lalu ia harus, ayat 4-nya, Le. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Ngapain? Dalam rangka apa tangannya diletakkan di atas kepala? Kira-kira, Le. Maksudnya apa, Le? Kalau misalnya Le tahu. Kenapa orang-orang... Jelaskanlah, Laiku. Nah, jadi dosa yang ada di orang si penyembah dosa yang si pemberi kurban itu tertransfer ke orang si lembu ini yang tidak bercela ini ditransfer ke situ, yang harusnya manusia ini mati digantikan oleh lembu ini, yang lembu ini tadinya tidak bercela menjadi bercela akibat dosa yang ditransfer ke binatang ini. Makanya ayat selanjutnya, ayat 5, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, itu maksudnya kurban itu maknanya itu penebusan dosa. Kaparot itu tentang penebusan dosa, bukan bagi-bagi daging. Dan ini juga ayat selanjutnya ya. Di ayat 5 ya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi darah kurban itu bukan dipel, itu harus dicurahkan, disiramkan ke sekeliling mesbah. Kalau yang sekarang kan terjadi enggak, di depan aula, di depan gedung SD sekolah dipotong sama mamang-mamang, disembelih, terus darahnya dipel, nggak kayak gitu. Harus seperti ini caranya, karena ini maknanya itu dalam. Karena maknanya ini, ya, Le, aku catat nih. Ini tentang darah, Pak. Imamat 11 ayat 17 atau 17 ayat 11, aku lupa deh. Imamat 17 ayat 11. Ayat 11. Iya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Ini maksudnya kaparot itu darah. Darahnya ini karena menyambung nyawa yang harusnya manusia ini kita mati karena dosa, ditransfer ke si binatang ini. Nah, begitu juga Yesus, dia ngomong kan, dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa kan? Apa di Yohanes berapa tuh? Atau Korintus ya, lupa. Yesus itu kan dijadikan dosa. Kenapa? Karena dosa kita itu yang ditanggung sama dia. Padahal dia itu tidak mengenal dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5, Le. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dia tidak mengenal dosa, tidak bercela. Kurban itu tidak boleh bercela. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Memang kaparot ini memang harusnya tidak bercela. Nah, itulah kenapa dia disebut dalam dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Itu di ayat berapa ya, Le? Bisa bantu nggak? Ya. Nah,
itu meaningnya kaparot, kurban kurban persembahan. Dia dijadikan bukan seperti aku lupa di Korintus tuh, kira-kira itulah, mungkin ada teman-teman yang bantu, yang ada kalimat dia yang tidak berdosa dijadikan menjadi dosa. Itu di mana ya? Itu Ada. 1 Korintus 5 di 1 Korintus 5 ayat 21 coba. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Iya. Sebab ia yang telah menjadikan dia berdosa karena kita yang tidak berdosa. Nah, lihat, dia yang tidak mengenal dosa, tidak bercela, telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita, dia di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Inilah maksudnya pengantara yang esa ini. Dosa kita yang ditanggung, sebenarnya dia nggak berdosa, sesuai di 1 Yohanes 5 ayat 3 ayat 5 tadi, tapi dibuat menjadi dosa. Itu meaningnya kaparot, kurbanot. Itu kira-kira seperti itu, Le. Mungkin mau ada yang tambah. Ya, ada lagi mau nambahkan? Ya, saya tentang kutukannya. Jadi Yes. Yesaya 53 lah dibacakan biar dia paham juga. Oh iya, benar. Gue lupa. Sebentar, Le. Iya, Yesaya 53 ayat 8, 10 dan 12. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, mati itu. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Pemberontakan Israel lah dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ayat 9 Le. 9. Di dalam matinya ia ada di antara penjahat-jahat. Ini udah mati ya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu tadi sesuai dengan Pilatus yang ngomong, kesalahannya tidak kutemukan. Ayat 10, tetapi Hasem berkehendak menemukan dia, si hamba Allah yang ini, Mesias ini, dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembusan salah. Seperti tadi yang kita lihat di Imamat, itu tentang korban penembus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak. Boleh Le di bawah? Mana ya? Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, kesengsaranya dia, si Mesias ini, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku ini, Mesias itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan, ke bawahnya Le. Dan kejahatan yang kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Nah, ini gue mesti jelasin kenapa disebut rampasan. Bukan berarti Mesias itu tukang rampok. Namanya raja dalam rangka memenangkan perang itu. Kalau orang yang takluk dengan perang si raja A menaklukkan B, daerah yang kekayaannya si B ini itu jadi rampasan miliknya si pemenang ini. Ini maksudnya bukan berarti perampok. Maksudnya gitu. Mana sih? Menyerahkan nyawanya. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Nah, jadi Mesias ini harus bangkit, bukan mati dalam maut terus tiba-tiba dia udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia harus bangkit ini, Mesias ini, nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini. Nah, untuk buat sekedar informasi, orang Yahudi sekarang menganggap ini adalah penderitaan orang Israel, dan itu hancur, salahnya minta ampun. Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang sekelompok bangsa, tapi seorang hamba yang menderita, yaitu Mesias. Mereka nggak akan bisa membaca ini, orang Yahudi yang sekarang nggak akan bisa menjawab ini, pasti. Kira-kira gitu, Le. Ini tentang penembusan dosa nih, menanggung dosa soalnya. Ya di ayat sebelumnya kan ada istilah kutub kan. Betul. Udah, Le? Ya, siap, Le. Oke, saya. Jadi gini, tadi kan yang terkutuk itu dari satu berapa tuh? Galatia 3. Galatia 3 ayat 23 ya? 13. Jadi itulah kadang-kadang gagal pahamnya mereka ini. Ya, begini itu terkutuk, ada mati juga salib. Bedakan ya dengan orang yang
memang itulah hukumannya dan dia terkutuk dengan dikatakan dia menjadi kutuk. Nah, dari situ aja sudah beda gitu, ya kan? Jadi dalam Alkitab ya, dalam perjanjian baru, dalam Galatia itu 13:14, jadi hukum itu mendatangkan kutuk memang. Itu. Kenapa? Karena dalam hukum itu ada hukuman. Itu, ya. Nah, tetapi Kristus Yesus telah mengambilnya ke atas dirinya sendiri. Harusnya, ya, jadi gini ya. Jadi penyaliban itu membawa dia di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, itu. Nah, tetapi Yesus telah menebus kita dari kutukan hukum itu. Lewat apa? Lewat pengorbanan darahnya. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 7:23, kamu telah lunas dibayar. Ya, 1 Korintus 7, bisa buka? Apa? 1 Korintus 7 ayat 23. Ayat 23. Kamu telah dibeli. Ya, dibeli bukan pakai uang ya. Dan harganya lunas, telah lunas dibayar. Kenapa? Kita dibeli lewat pengorbanan dari Yesus. Gitu. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah itu. Jadi kita memang sudah lunas dibeli gitu loh. Lalu dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 juga, ya, bahwa Tuhan yang membeli mereka. Wahyu 5 ayat 9 juga, ya. Jadi itulah makna tebusan itu, ya. Nah, lalu saya mau sini, ya, menjadi kutukan. Apa sih dimasukkan menjadi kutukan? Seperti tadi yang Adrian tadi ngomong, ya, 2 Korintus 5 ayat 23. Sebab ia telah dijadikan menjadi dosa, ya. Jadi artinya gini, artinya adalah bagaimana Yesus itu diperlakukan seperti orang berdosa. Makanya ketika dia dibawa untuk diadili, ya, Pontius Pilatus pun cuci tangan. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada dosa, tidak ada kesalahan sama orang ini. Gitu. Nah, tapi orang-orang di sana berteriak, salibkan dia. Apa kesalahannya? Karena dia mengucap Allah. Mengapa Yesus dikatakan mengucap Allah? Karena dia mengatakan bahwa dia Mesias, ya, anak Allah. Nah itu menurut hadis itu suatu penghujatan kepada Allah. Tadi sudah kita bahas dari kupas tadi, ya, tentang mengapa mereka tidak percaya, begitu. Bahwa Yesus adalah Mesias. Oke. Jadi itu, menjadi kutukan itu bukan berarti bahwa Yesus itu terkutuk, bukan. Ini yang seringkali menjadi gagal paham bagi mereka nih. Tetapi Yesus itu diperlakukan sebagai atau seperti orang berdosa yang tidak berdosa. Itu, ya. Oleh karena kita, gitu, harusnya kita yang terkutuk, gitu loh. Karena upah dosa adalah maut. Hukuman dosa itu ya kematian. Jadi kutukan hukum Taurat itu yang menimpa Kristus adalah melalui kematiannya. Jadi kematiannya itulah yang memberikan kepada kita kehidupan. Jadi semua manusia yang berdosa lewat kematian dan lewat pengorbanan dari Yesus, ya, kita yang harusnya mati beroleh hidup yang kekal. Nah ini harus kita perhatikan. Ya, bagi para pendengar juga seperti itu, ya. Terlebih orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Jadi hanya Yesus Kristus itulah, ya, satu-satunya pokok keselamatan. Nah, itu. Hanya Yesus itulah satu-satunya yang menebus kita dan telah membeli kita lewat darahnya dari kutukan hukum itu. Nah, oke, itu aja saya. Luar biasa, Pak Bagus tadi. Ya, aku mungkin mau bukan kita yang harusnya terkutuk, tapi harusnya kita yang mati. Ya. Karena kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Harusnya kita yang mati, tapi karena kita justru dia yang mati menanggung kutuk kita, dosa kita yang ini dia yang nanggung, seperti itu. Oke. Saya tambahkan sedikit, ya, Pak Erben. Boleh? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai korban itu memang di dalam imamat itu ada berbicara 6 korban, ya, korban bakaran, sajian, ya, keselamatan, penghapusan dosa, pelanggaran,
dan korban penebus salah. Nah, saya mau menyinggung dari Imamat 16 dulu. Di sini saya akan mengajak kita melihat tipologi dan antitipenya pada Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu sebagai undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Ini sebuah bagi Azazel ini artinya kambing yang tidak dipilih atau terundi itu akan dilepaskan. Nah, antitipe dari perjanjian lama ini ada pada Yesus Kristus ketika dia diadili di hadapan Pilatus dengan seorang penjahat yang namanya Yesus Barabas. Inilah gambaran tentang kedua kambing ini yang akan dipersembahkan. Tetapi sebelum dipersembahkan menjadi korban, ya, korban penebus salah entah apapun itu harus diadakan undi. Nah, ini juga disebutkan di dalam Amsal kalau tidak salah bahwa undi dibuang tetapi keputusan di tangan Tuhan. Nah, ketika dibuang undi, orang Israel memilih Yesus Barabas dilepaskan. Inilah yang menjadi antitipe daripada apa yang dilakukan oleh imam di perjanjian lama ini. Undi yang terpilih itu yang menjadi korban, ya. Di Imamat 16, tunggu ya, saya share ya. Oh ya, nggak bisa. Nanti layar band bisa share. Jadi Yesus ketika dia keluar device handphone. Jelaskan aja, ya, bro. Jadi Yesus ketika dia terpilih menjadi atau telah terpilih menjadi kambing jantan yang harus diundi, ya, yang terpilih menjadi korban, maka dialah yang menjalankan ini, dan Barabas ini menjadi perlambangan dari orang-orang berdosa yang dilepaskan dari hukuman itu. Jadi ini baik maupun secara aturan Mesias melakukan itu, tetapi bagi perlambangan pun sangat jelas, dan itu pun diceritakan dengan sangat jelas di mana Yesus Barabas dan Yesus Kristus menjadi undian di mana Yesus Kristus yang terpilih menjadi korban penebus salah. Itu saja lah. Mau tanya, bro, tentang dua undi itu menurut pemahamannya orang Pilatus apa orang Yahudi? Oh, itu setahu aku itu pemahaman orang Yahudi, karena Pilatus iya, pernah bercerita, menurut pemahaman kalian harus salah satu ada yang dibebaskan. Siapakah iya, di betul. antara? Nah itu kan, berarti Iya. orang Yahudi sebetulnya tahu tentang ayat ini, Iya, karena betul. adat istiadat mereka seperti itu, benar kan? Betul. Ini perlambangannya nanti sampai kepada Ismail dan Ishak, di mana Ismail itu dia harus dilepaskan dari rumah tuannya. Jadi dia yang dulu budak di dalam rumah Abraham, dia harus dilepaskan untuk menjadi orang merdeka. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang ada di dalam perjanjian lama ini ikut terserap sampai kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi satu cerita dan benang merah yang utuh gitu ya, tersambung gitu. Jadi inilah yang dinyatakan di dalam perjanjian baru, dan kita bersyukur bahwa ini semua dinyatakan bagi orang Kristen. Nah, orang Israel memang belum menerima ini, tak apa-apa. Itu aja layar band. Halo, gue mau nanya dong, Kalau Ya. korban itu dilakukan di lapangan bola SD Kelalar, itu bisa nggak? Oh, nggak bisa, harus di Mungkin les tradisi bar. Kali mungkin loh, lah bisa loh. Gue kalau ngeliatin Idul Adha kan mereka ngelakukan di lapangan bola. Nah itu kira-kira sesuai nggak dengan apa yang diajarin nama Musa dan yang lain? Ya. Oh enggak. Jadi, Boleh. jadi ini ada satu Gini. penggambaran lagi. Kalau Musa di dalam Alkitab enggak, tapi kalau Musa di mereka enggak tahu. Ya. Nah, ini ada satu perlambangan lagi, teman-teman. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan ia akan meremukkan kepalanya. Nah, bukit tengkorak itu melambangkan kepala loh. Nah, penyaliban di atas bukit tengkorak itu melambangkan kepala ular itu diremukkan. Ketika Yesus disalibkan, terjadi gempa bumi di sana. Ini makna dari perlambangan meremukkan kepala. Memang secara rohani iblis ditaklukkan di situ. Tetapi baik secara literal maupun secara alegori ini ditangkap dua-duanya. Itu aja.
itu harus di zamannya Raja Mesia ya. Iya, itu Betul. harus dan itu dicatat dalam sejarah gitu. Oke, thank you. Udah, saya pikir udah cukup ya. Cukup udah lama. Nanti kita sambung lagi. Yuk. Closing statement. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan kita di dalam menjawab Juma. Sebenarnya kita harapkan juga Juma bisa mempertanggungjawabkan setiap ocehannya di depan tim CIA atau dengan saya pribadi atau siapapun. Silahkan supaya jangan hanya bisa ngerocos. Kita mengasihi Juma dan lain-lain supaya jangan sampai dia menyesatkan orang, memberitakan ajaran yang salah tentang Kristen. Apa yang kita jelaskan hari ini semuanya berbasis data Alkitab dan itu bisa teruji secara akademis, teologis dan historis, semuanya lah di situ. Mantap. Oke ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang di room yang sudah memberikan berbagai pemaparan. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke, Pak Bagus silakan. Haleluya. Jadi saudara-saudara pendengar, ya dari apa yang sudah kita kupas tadi, saya mau menyimpulkan ya, di dalam iman Kristen bahwa Yesusku luar biasa. Yes, Yesus Yesusku luar dahsyat men. biasa. Dialah sang firman Allah yang hidup itu, ya kan? Dan dialah yang maha kasih itu. Karena kasihnya, dia telah menebus kita. Harusnya kita yang mati binasa dalam kematian kekal. Tapi karena kasihnya, dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi saudara, jangan lepaskan Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berkat kita. Amin. Oke, amin. Selesai Yes. dulu. Thank you semua. Dengan Carson, nikmati beragam pilihan mobil bekas dengan tenang. Bentar, saya lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sesudah kajian Islam siraman rohani, mari kita melangkah sejenak ke depan, mereaksi satu video dari Saifuddin Ibrahim yang cenderung menyalahkan seakidahnya sendiri, bahkan dari seorang doktor, dari Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah saksi ahli dari kedua terdakwa, Ustadz Yahya Waloni dan KC. Saifuddin Ibrahim sangat berbeda atau berseberangan. Mestinya kemauan Saifuddin Ibrahim itu mendukung penuh bahwa KC tidak bersalah, dan keinginan beliau supaya memberatkan kesaksian ahlinya kepada Ustadz Yahya Waloni. Tapi yang namanya saksi ahli mempunyai keahlian seseorang itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu hak prerogatif keahlian seseorang. Karena keilmuan itu tidak bisa diintervensi oleh apapun, karena keilmuan, kebenaran selalu menjadi garda terdepan. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Apakah teman-teman di sini punya pendapat? Untuk itu saya serahkan dulu ke Pade Sugi untuk membuka secara resmi reaksi pada malam hari ini. Silakan Pade. Oke, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi dengan kita keluarga besar Zuzahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah media Zoom yang insya Allah akan terus mencerahkan umat